Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Radit Pradika. Di sini saya dari kelompok yang akan menceritakan Asumedika Parwa. Dan untuk cerita Asumedika Parwa ini akan dimulai dari teman saya, yaitu Made Kevin Deslimabel. Untuk waktu saya persilakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Kevin Deslimabel, nomor absen 27. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita Aswamedha Parwa. Pada waktu Drestarstra menuangkan nabu jenazah Bhisma ke dalam sungai Gangga, Yudhishthira yang pada waktu itu berada di belakang Drestarstra menjadi ambruk dan tergelincir ke sungai. Bima yang ada di belakang Yudhishthira langsung memapahnya lalu membaringkannya di darat. Setelah sadar, ia dinasehati oleh Krishna. Apabila orang terlalu bersedih pada waktu menyelenggarakan upacara terhadap leluhur, maka para leluhurnya akan ikut bersedih. Karena itu, lenyapkanlah kedukaan dan lanjutkan upacara ini dengan hati suci. Nasihat Krishna kemudian disambung oleh Bhagawan biasa. Wahai cucuku, sudah berkali-kali cucuku mendapat nasihat dari Danardana, dari Bhisma, dari Narada, dan juga dari aku sendiri bahwa para kesatria itu harus hidup dari perangan. Jadi peperangan yang telah Cucunda lakukan bukanlah dosa. Kalau toh ada dosa yang dilakukan oleh Cucunda atau adik-adik Cucunda atau sekutu-sekutu Cucunda dalam peperangan tersebut, ketahuilah bahwa semua dosa dapat disucikan melalui upacara atau dengan melakukan tapa berata atau dengan berdana punya. Oleh karena itu, wahai cucuku, untuk menghapuskan rasa berdosa yang masih ada pada cucuku, kakek menyarankan lakukanlah upacara Aswamedha. Setelah mendengar nasihat Bhagawan biasa, Yudhishthira lalu menjawab, wahai Maharesi, junjungkan kami tidak dapat diragukan lagi bahwa upacara Aswamedha akan dapat menyucikan raja-raja yang berdosa. Akan tetapi akibat perang besar yang berlangsung, berbendarahan negara telah kosong. Tidak mungkin bagi hamba untuk menarik pajak kepada raja-raja muda yang masih prihatin akibat peperangan tersebut. Oleh karena itu, bagaimana mungkin hamba bisa melakukan upacara Aswamedha? Bhagawan biasa berkata, untuk melaksanakan upacara Aswamedha ini, Cucunda dapat mengambil emas yang cukup banyak di puncak gunung Himawan yang telah dibengkalaikan begitu saja pada zaman dahulu. Selanjutnya, Bhagawan biasa menceritakan riwayat emas yang terbengkalaikan tersebut. Setelah mendengar nasihat dari Krishna dan Bhagawan biasa, semangat Yudhishthira pun bangkit dan berangsur-angsur lenyaplah kesedihannya. Yudhishthira langsung melanjutkan upacara bagi arwah Bhisma. Setelah rangkaian upacara ini selesai, para Pandawa bersama Drestarstra kembali ke Hastina. Krishna masih tinggal beberapa hari lagi di Hastina. Pada suatu hari, Krishna dan Arjuna bercakap-cakap di ruang sidang Indraprastha. Pada waktu itu, Arjuna meminta kepada Krishna agar Krishna mengulangi kembali ajaran Bhagavad Gita yang disampaikannya dulu pada waktu menjelang perang Bharata. Menanggapi permintaan Arjuna, Krishna lalu menjawab, baiklah adikku, aku akan mengulangi kembali ajaran tersebut. Tetapi bukan dengan cara dialog seperti dulu, melainkan akan saya ajarkan melalui cerita-cerita kuno. Namun isinya menganut hal yang sama. Lalu Krishna mulai bercerita. Ada 3 cerita yang disampaikan Krishna. Ketiganya tentang ajaran Bhagavad Gita, yaitu yang pertama, cerita tentang percakapan antara Brahmana Kasyapa dengan Brahmana bijaksana yang lain. Kedua, cerita tentang percakapan sepasang suami istri petapa. Dan ketiga, cerita tentang seorang murid bangsa kesatria dengan gurunya. Setelah menguraikan ajaran Bhagavad Gita melalui ketiga cerita tersebut, Krishna lalu berkata, itulah oh Arjuna, ajaran yang kusampaikan kepadamu.
Berbuatlah sesuai dengan apa yang kuajarkan padamu." Setelah diam beberapa saat, Krishna berkata lagi, "Adikku Arjuna, aku sudah cukup lama meninggalkan ayahku. Sekarang aku bermaksud untuk segera kembali ke Dwaraka." Krishna dengan diiringi oleh Arjuna lalu menghadap kepada para petua pemohon izin untuk kembali ke Dwaraka. Ia juga menyampaikan maksudnya untuk kembali ke Dwaraka kepada Yudhishthira yang lain-lainnya. Dalam perjalanan ke Dwaraka, Krishna bertemu dengan pertapa terkenal bernama Utangka. Setelah memberikan berkah kepada Utangka, Krishna melanjutkan perjalanannya ke Dwaraka, ibu kota kerajaan Dwarawati. Pada saat itu perayaan dari Raiwataka baru saja dimulai, maka Krishna diiringi oleh Satyaki langsung menuju bukit Raiwataka. Di bukit tersebut Wasubeda atau ayah Krishna meminta kepada Krishna untuk menceritakan jalannya perang Bharata, dan Krishna pun bercerita dengan lancarnya. Setelah Krishna meninggalkan Hastina, Yudhishthira lalu memanggil adik-adiknya membicarakan saran Bhagawan Bayasa tentang pelaksanaan Aswamedha. Semua mendukung saran tersebut. Setelah kesepakatan tercapai, maka persiapkanlah sebuah pasukan untuk untuk mengambil harta karun di puncak Gunung Himawan. Sebelum berangkat terlebih dahulu dilakukan pemujaan mohon anugerah Dewata dengan mempersembahkan sesajen yang disebut mudaka, jaudah, dan manisan, juga olahan daging. Begitu pula setelah sampai di sana, sebelum penggalian harta karun dimulai juga dilakukan upacara seperti itu, dipimpin oleh para Brahmana. Berkat anugerah Dewata, para Pandawa berhasil memperoleh harta karun berpeti-peti yang lalu diangkut menggunakan gajah dan kuda. Sementara itu, Wasubeda dengan seluruh pembesar Wangsa Wrisni datang berkunjung ke Hastina, tepat pada waktu Krishna memasuki istana putra Dewi Utari lahir, namun tidak bergerak bagaikan tidak bernyawa. Dewi Utari menangis sedih melihat keadaan putranya. Tidak kurang sedihnya Dewi Subadra dan Dewi Kunti serta yang lainnya. Krishna lalu mengambil air melakukan acamana, lalu mengucapkan doa-doa sambil mengusap-usap bayi tersebut. Tiada berapa lama bayi itu mulai bernafas dan bergerak, makin lama makin kuat. Semua yang hadir menjadi gembira. Krishna lalu berkata, "Karena anak Abhimanyu ini lahir pada waktu bangsa Kuru, ini hampir saja." Baik, itu untuk bagian saya. Om Santi Santi Om. Baik, di sini saya akan melanjutkan cerita dari Kevin. Karena anak Abhimanyu ini lahir pada waktu bangsa Kuru ini hampir saja musnah, maka anak tersebut diberi nama Parikesit. Tepat pada waktu Parikesit berumur 1 bulan, para Pandawa tiba kembali di Hastina. Mereka langsung menghadap Bhagawan Byasa yang sudah lebih dulu tiba di Hastina dan melaporkan hasil perolehannya serta mohon petunjuk lebih lanjut. Bhagawan Byasa lalu menasihatkan agar acara Aswamedha dilaksanakan pada purnama bulan Chaitra. Yudhishthira pun mempersiapkan segala sesuatunya. Tepat purnama bulan Chaitra, kuda pilihan pun dilepaskan dengan diiringi mantra-mantra oleh Brahmana. Arjuna ditugaskan untuk mengawal perjalanan kuda-kuda tersebut. Awalnya, kuda itu berkelana di wilayah Hastina. Setelah itu, baru kuda itu memasuki wilayah daerah-daerah yang lain. Yang pertama, kuda itu memasuki daerah wilayah Trigatra. Kesatria Trigatra yang hendak menangkap kuda tersebut dapat dikalahkan oleh Arjuna. Selanjutnya, kuda itu memasuki wilayah Prajotista. Putra Bhagatha yang hendak menghalangi jalannya kuda itu juga berhasil ditundukkan oleh Arjuna. Demikian seterusnya. Kuda itu memasuki kerajaan-kerajaan lainnya. Semua penghalang dapat dikalahkan oleh Arjuna tanpa membunuhnya. Seluruh kerajaan tersebut mengakui kedaulatan Hastina. Pada hari ke-12 bulan Magha, kuda itu menempuh jalan menuju Hastina kembali. Sementara itu, Yudhishthira yang sudah mendapat laporan tentang perjalanan kuda tersebut segera membuat persiapan-persiapan untuk upacara selanjutnya. Bertumpuk-tumpuk daging yang sudah diawetkan dengan gula disediakan bagi para Brahmana. Sementara itu, Arjuna dan rombongan memasuki halaman upacara. Yudhishthira melakukan penyucian diri yang pertama agar boleh melangsungkan upacara kurban kuda itu selanjutnya. Setelah upacara penyucian itu barulah dilangsungkan upacara inti. Hewan-hewan yang dikurbankan sudah semua disembelih dan daging yang diolah sesuai dengan peraturan yang digariskan pustaka suci.
Setelah semua selesai dikerjakan, para pendeta lalu mengorbankan kuda yang telah melakukan pengembaraan. Setelah upacara selesai, Yudhistira lalu mempersembahkan daksina kepada para brahmana yang jumlahnya sesuai dengan yang diwajibkan dalam upacara kurban kuda. Barang-barang yang tersisa dibagi oleh para ksatria, Waisya, dan Sudra. Selebihnya dijadikan rambutan oleh suku bangsa Meleka. Tiba-tiba muncul di tempat itu binatang sejenis rubah. Sebagian tubuhnya berbulu keemasan. Binatang tersebut berseru, "Hai raja-raja sekalian, upacara besar-besaran ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan persembahan satu prasta atau satu mangkok bubur gandum yang dipersembahkan dengan tulus ikhlas oleh keluarga Brahmana dermawan." Mendengar seruan rubah ajaib itu, semua Brahmana yang hadir di tempat itu menjadi heran. Salah seorang di antaranya bertanya, "Apa alasanmu berani memberikan penilaian seperti itu?" Menjawab pertanyaan tersebut, binatang itu pun akhirnya bercerita. Di suatu tempat, hiduplah satu keluarga Brahmana. Semua keluarga itu berhati bersih, mengendalikan diri dengan baik sekali, mampu mengendalikan nafsunya, bersifat kasih sayang, dan sudah menundukkan kemarahannya. Pada suatu hari, keluarga Brahmana itu melakukan persembahan dengan satu prasta bubur gandum. Karena persembahan itu betul-betul didasarkan atas kesucian hati dan keikhlasannya. Keluarga Brahmana itu semua masuk surga. Setelah upacara itu selesai, hamba mendatangi tempat itu karena terkena sisa-sisa bubur gandum itu, bulu-bulu tubuh hamba berubah menjadi keemasan. Akhir-akhir ini hamba mendengar berita bahwa tempat ini diselenggarakan upacara besar-besaran. Hamba mendatangi tempat ini dengan harapan mendapatkan berkah agar tubuh hamba berwarna keemasan seluruhnya. Tetapi sampai saat penutupan acara ini, tubuh hamba belum berubah. Itulah sebabnya hamba dengan lancang mengatakan bahwa upacara ini belum sebanding dengan persembahan satu prasta bubur gandum yang dipersembahkan oleh keluarga Brahmana dermawan. Setelah mengucapkan kata-katanya yang terakhir, binatang yang aneh itu pun lenyap dari pemandangan. Para Brahmana pun memahami alasan yang disampaikan oleh rubah karena upacara telah selesai dan mereka sudah menerima daksina. Mereka pun kembali ke tempat masing-masing. Selanjutnya ada nilai-nilai yatnya yang terkandung dalam cerita Aswamedika Parwa. Yang pertama ada resiatnya. Dapat dilihat pada saat ide sang pandita disuguhi makanan oleh Yudhistira dan yang lainnya. Selanjutnya ada dewa yatnya. Dapat dilihat ketika mengaturkan daksina untuk sarana yatnya. Yang ketiga yaitu buta yatnya. Dapat dilihat setelah perang Bharata, Yuda Sri Krishna mengajukan kepada Pandawa untuk melangsungkan sebuah upacara besar yang disebut Aswamedha yatnya, yang bertujuan untuk menyucikan kembali kerajaan Astina dan Indraparka. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila selama penyampaian presentasi cerita Aswamedika Parwa ini memiliki banyak kesalahan kata maupun pengucapan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan Param Santi. Om Santi 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 Om.